Kamu telah mempelajari teorema Pitagoras. Silakan cari panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga berikut menggunakan teorema Pitagoras. Panjang sisi miringnya adalah 10 satuan. Jika alas dan tinggi pada segitiga ABC diperpendek menjadi setengah kali semula, sehingga alasnya 4 satuan, tingginya 3 satuan, maka berapakah panjang sisi miringnya supaya segitiga yang baru tetap menjadi segitiga siku-siku? Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi miring pada segitiga yang baru. Panjang sisi miring pada segitiga yang kecil adalah 5 satuan. Bagaimana jika alas dan tinggi pada segitiga ABC diperpanjang menjadi 2 kali semula? Berapakah panjang sisi miringnya supaya segitiga yang besar tetap menjadi segitiga siku-siku? Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi miringnya. Panjang sisi miring segitiga yang besar adalah 20 satuan. Dari contoh ini, kita menemukan jika alas dan tinggi diperpendek menjadi setengah kali semula, maka sisi miringnya pun harus diperpendek menjadi setengah kali semula, supaya segitiga itu tetap menjadi segitiga siku-siku. Begitu juga dengan perbesaran. Jika alas dan tingginya diperpanjang menjadi 2 kali semula, maka sisi miringnya pun harus diperpanjang menjadi 2 kali semula supaya segitiganya tetap menjadi segitiga siku-siku. Marilah kita lihat perbandingan sisi dari ketiga segitiga berikut. Kita membandingkan sisinya dari yang terpendek ke terpanjang. Untuk segitiga ABC, perbandingan sisi dari yang pendek hingga ke terpanjang adalah 6:8:10. Perbandingan ini dapat disederhanakan dengan membagi 2, sehingga diperoleh perbandingan yang lebih sederhana, yaitu 3:4:5. Kita juga akan membuat perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang kecil, 3:4:5. Kita juga membuat perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang besar, 12:16:20. Perbandingan ini dapat disederhanakan dengan membagi 4, diperoleh 3:4:5. Lihatlah, ketiga segitiga ini memiliki perbandingan sederhana dari sisi-sisinya, yaitu 3:4:5. 3, 4, dan 5 inilah yang disebut dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pitagoras. Tidak hanya 3, 4, dan 5 ini yang memenuhi teorema Pitagoras, tetapi kelipatannya juga memenuhi teorema Pitagoras. Seperti segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya 2 kali dari 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan panjang sisi-sisi segitiga yang besar, 12, 16, 20. Juga merupakan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Jadi, jika suatu segitiga siku-siku memiliki panjang sisi 3, 4, dan 5 satuan, maka kelipatan 3, 4, dan 5 ini akan membentuk segitiga siku-siku lainnya. Kita telah mengetahui salah satu triple Pitagoras, yaitu 3, 4, dan 5. Di mana 5 ini adalah sisi terpanjang, sisi miring, atau hipotenusa. Triple Pitagoras dapat digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Contohnya, kita akan menentukan panjang sisi A pada segitiga berikut. Lihatlah, sisi miring pada segitiga berikut adalah 15 cm.
3 kali panjang hipotenusa yang ada pada triple Pythagoras. Dan 9 cm pun merupakan 3 kali 3. Karena 9 dan 15 merupakan 3 kali 3 dan 5 kali 3, maka 4 pun harus kita kali 3 juga. Diperoleh 12. Sehingga panjang sisi A 12 cm. Triple Pythagoras 3, 4, dan 5 dapat kita gunakan untuk contoh yang lainnya. Kita akan menentukan panjang sisi C menggunakan triple Pythagoras ini. Lihatlah 21 cm dan 28 cm merupakan 3 kali 7 dan 4 kali 7. Maka panjang hipotenusanya pun harus kita kali 7 juga. Diperoleh 35. Sehingga panjang hipotenusa atau panjang sisi miring pada segitiga ini adalah 35 cm. Panjang sisi C adalah 35 cm. Contoh triple Pythagoras tidak hanya 3, 4, dan 5. Ada begitu banyak triple Pythagoras lainnya seperti contoh pada tayangan. Silahkan lengkapi panjang sisi miring pada triple Pythagoras ini menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya ketika panjang sisi alas 5 satuan, tinggi 12 satuan, kamu dapat mencari panjang sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras. Stoplah video ini supaya kamu dapat bekerja. Lihatlah jawabanmu benar atau tidak. Kamu dapat menggunakan triple Pythagoras ini untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku seperti contoh sebelumnya.